Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi bersama kita di Asik Sejarah. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi pendidikan dan pergerakan nasional. So, check it out. Yang pertama, mengenai munculnya golongan elit baru di Indonesia. Ya, munculnya golongan elit baru di Indonesia berawal dari sebuah ide atau gagasan yang bernama politik etis atau yang bisa disebut sebagai politik balas budi. Politik ini dicetuskan oleh Van de Venter, yakni merupakan seorang tokoh liberal asal Belanda. Politik etis ini sendiri merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial harus memegang sebuah tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Di sini tertulis bahwa politik etis mempunyai 3 tujuan yang sangat penting. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua imigrasi, yang ketiga irigasi. Namun sangat disayangkan, walaupun dengan adanya program politik etis ini yang nantinya bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, namun tetap saja program politik etis ini dimaksudkan ke arah kepentingan Belanda, bukan demi kesejahteraan bumi putra atau para pribumi di Indonesia. Hingga pada tahun 1908 akan muncul sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo yang dicetus oleh Wahidin Sudirohusodo. Di sini mereka memfokuskan perhatiannya kepada kesadaran identitas bangsa, nasionalisme, dan persatuan beragam suku yang ada di Indonesia. Selain itu juga ada organisasi di Indonesia seperti Indisch Partij yang bergerak pada bidang politik, yang dimana mereka ingin memperjuangkan nasionalisme sebagai kesadaran nasional seluruh rakyat Indonesia. Lalu adanya tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Tumbuhnya suatu kesadaran awal kebangsaan berawal dari timbulnya nasionalisme bangsa Indonesia yang setelah tumbuh sejak lama, bukan secara tiba-tiba. Namun di sini ada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal yang akan menyebabkan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan Indonesia, yakni diantaranya ada faktor internal. Yang pertama, sejarah masa lampau yang gemilang. Lalu yang kedua, penderitaan akibat penjajahan. Yang ketiga, pengaruh pendidikan barat di Indonesia. Yang keempat, peranan bahasa Melayu. Yang kelima, pengaruh pendidikan kebangsaan di Indonesia. Lalu juga ada faktor eksternalnya, yakni yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang kedua, munculnya gerakan nasionalisme di Asia. Yang ketiga, lahirnya sebuah partai kongres di India. Dari sini pun kita telah menyadari bahwa semangat kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kita dari setiap pribadi ke negara atau bangsa. Pengertian ini pun sejalan dengan makna semangat kebangsaan yang identik dengan sebuah konsep nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya, ada organisasi-organisasi kebangsaan. Organisasi-organisasi kebangsaan di Indonesia ditandai dengan awalnya pergerakan bangsa Indonesia terhadap penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini menyebabkan lahirnya sebuah organisasi-organisasi kebangsaan pada kurun waktu 1908 sampai 1920. Munculnya beberapa organisasi menjadi sebuah tanda atau menjadi sebuah bukti bahwa di Indonesia akan melahirkan sebuah pergerakan nasional atau mulainya sebuah pergerakan nasional di Indonesia. Hal ini terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yakni yang pertama Budi Utomo,
yang berdiri pada 20 Mei 1908. Tokoh-tokoh pelopornya itu seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan seorang mahasiswa Stovia. Lalu ada Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Budi Utomo sendiri memiliki tujuan yang sangat penting dalam pergerakan nasional, yakni mencapai kemajuan di Pulau Jawa dan Madura melalui pendidikan. Lalu ada Sarekat Islam berdiri pada 10 September 1912 yang tokoh pelopornya seperti Hos Cokro Aminoto mempunyai tujuan yakni memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia, menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, ada Indich Partij yang berdiri pada 25 Desember 1912 yang mempunyai tokoh 3 serangkai, yakni Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, yang mempunyai tujuan untuk menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Dari organisasi-organisasi kebangsaan inilah nantinya akan memulai pergerakan nasional di Indonesia untuk melawan penjajahan pemerintahan kolonial Belanda, yang pada saat itu memang penjajahan itu yang harus benar-benar dihapuskan di tanah Indonesia. Lalu yang terakhir ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini. Dalam isinya, Sumpah Pemuda yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Awalnya Insinyur Soekarno ingin membentuk sebuah wadah yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi. Dengan adanya gagasan ini, para tokoh-tokoh pergerakan nasionalis semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Sehingga pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927 diadakan sebuah rapat di Bandung yang diberi nama Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Dalam Kongres Sumpah Pemuda, kongres ini dibagi menjadi dua, yakni Kongres Pemuda Pertama dan Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda Pertama, mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta, Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi, termasuk Yong Java, Yong Sumatran, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islametenbon, Studerenden, Minahasen, Yong Bataksbon, Pemuda Kaum Teosofi, dan masih banyak lain. Tujuan Kongres Pemuda yang pertama antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud pertama untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta yang kedua adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda yang pertama diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, lantaran masih adanya perbedaan sebuah sudut pandang dari berbagai pemuda dan pemudi di Indonesia. Lalu ada Kongres Pemuda II yang dilangsungkan selama 2 hari pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Hari pertama, Kongres menempati Gedung Katolik Jonglingen Bonn atau Gedung Pemuda Katolik.
Sedangkan kongres di hari kedua diadakan di gedung OS Java yang sekarang merupakan Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda II ini antara lain yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda dan pemudi di Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda di Indonesia. Lalu yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Yap, mungkin itu saja yang sedikit kami bahas di materi pendidikan dan pergerakan nasional. Tetap semangat dan tetap merdeka. Salam sejarah.